Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurena Faradisa dengan NIM 0504012214 Sini saya akan mereview 3 fatwa. Yang pertama itu tentang fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Masalah hukumnya itu bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang mengakibatkannya kelahirannya. Potensi diskriminasi terhadap anak hasil zina yang seringkali dianggap sebagai anak haram dan mengalami stigma sosial. Selain itu berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, yang mengharuskan perlakuan adil terhadap semua anak tanpa memandang status kelahiran mereka. Oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina. Argumen hukumnya itu dalam firman Allah dari ayat Al-Quran, pentingnya kejelasan nasab oleh asal-usul kekerabatan. Kalau dalam hadis Rasulullah, anak itu membawakan kepada suami perempuan yang melahirkan, sementara pezina harus diberi hukuman. Dan dalam ijma ulama, apabila ada seorang berzina harus diberi hukuman yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada laki yang menzinainya, melainkan dari suami ibunya tersebut. Teori yang berkaitan dengan fatwa ini dalam fatwa ini sangat cocok dengan pendekatan teori tashihi atau mengoreksi, untuk mengoreksi atau meluruskan pemahaman yang ada di masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, yang dimana diperkuat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang menegaskan bahwa anak dinasabkan pada pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan, sementara pezina itu harus diberi hukuman. Yang kedua itu fatwa MUI nomor 5/MUS/9/2005 tentang kewarisan beda agama. Masalah hukumnya itu belakangan ini muncul permasalahan di masyarakat karena terdapat kasus di mana anggota keluarga memiliki keyakinan yang berbeda-beda, sehingga memunculkan pertanyaan tentang hak waris di antara mereka. Oleh karena itu, MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama. Argumentasi hukumnya itu dalam hadis Rasulullah tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda karena perbedaan agama itu menjadi penghalang dalam hukum waris Islam. Kalau teori dari fatwa ini itu, dalam fatwa ini sangat cocok dengan pendekatan teori takyidi atau penguat, memperkuat hukum Islam yang sudah ada, khususnya dalam hal kewarisan, yang dimana diperkuat dalam hadis Rasulullah tidak ada saling mewarisi di antara dua pemeluk agama yang berbeda karena bahwa perbedaan agama tersebut. Yang ketiga itu fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan.
masalah hukumnya itu di tengah-tengah masyarakat banyak ditemui adanya pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Sehingga MUI mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan untuk menjadikan pedoman bagi masyarakat. Argumentasi hukumnya itu dalam firman Allah dari ayat Al-Quran yang memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara sah sesuai syariat Islam. Dan dalam hadis Rasulullah, umumkanlah pernikahan dan lakukanlah pernikahan di masjid dan pukul lataf atau alat musik untuk mengiringi. Dan dalam kaidah fikih itu mencegah kemafsadan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan dari kaidah Sad al-Zari'ah. Dan kaitan fatwa dari teori ini itu dalam fatwa ini sangat cocok dengan teori insya'i atau pembentukan, di mana pembentukan hukum baru mengenai pernikahan di bawah tangan, yang dimana MUI menetapkan norma-norma hukum yang mengatur tentang pernikahan. Sekian dari saya, hanya itu bisa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.